Kita akan mengulang sedikit tentang struktur data, yaitu menelusuri elemen grup dan kaitannya dengan tipe data tersebut. Kemudian membedakan antara nama data dan identifier. Lalu memproses data dengan bermacam tipe data maupun editing field. Data item merupakan bagian dari deklarasi variabel pada working storage section yang sudah sering kita lakukan. Data item secara elementar harus mempunyai picture. Kumpulan dari data item tersebut disebut sebagai group item. Dan group item tidak mempunyai picture. Jadi misalnya 01 personal, lalu di bawah 01 ini ada 05, misalnya Nick. Nah, itu mempunyai picture. Berarti personal adalah group item, sedangkan Nick adalah data item dari group item tersebut. Struktur data ditulis secara hierarki, dimulai dengan 01, kemudian 05, 10, sebenarnya bebas ya. Gap antara angka-angka tersebut direservasi agar level baru dapat diselipkan bila diperlukan. Ini adalah contoh sebuah struktur data penjualan. Dari penjualan ini, penjualan sendiri adalah group item. Kemudian salesperson ID itu adalah group item. Sedangkan data itemnya adalah SP divisi, salesperson divisi, salesperson nomor. Dia mempunyai picture. Kemudian 05 sales nama itu di luar group item salesperson ID, jadi udah merupakan data item yang baru. Sales nama, hasil year to date, YTD. Kemudian ini pun merupakan group item hasil YTD karena data itemnya adalah penjualan YTD dan pengembalian YTD. Kemudian yang lanjut terakhir adalah hasil aktual bulan ini, yaitu penjualan YTD dan pengembalian YTD. Kita lihat bahwa nama dari data item itu bisa sama ya. Tidak apa-apa, tidak ada konflik karena grup itemnya berbeda. Nah, untuk mengatasi konflik nama ini, maka kita menggunakan kunci kata in atau off. Jadi kita bisa kasih tahu kalau kita bicara soal SP divisi, yang saya maksud adalah SP divisi dari salesperson. Kalau saya bilang penjualan year to date, YTD, adalah dari hasil YTD, bukan dari hasil aktual bulan ini. Jadi kita bisa membedakan antara penjualan YTD of hasil YTD dan pengembalian YTD of hasil YTD. Jadi di sini membedakan data item walaupun namanya sama tapi grup itemnya berbeda. Dan itu bisa berlapis, ya, tambah banyak, tambah kompleks, tapi biasanya yang baik adalah kalau lapisannya itu tidak terlalu banyak ya, mungkin 2 atau 3 gitu. Tapi kalau sampai lebih dari itu, kita akan bingung sendiri ya, karena terlalu banyak data item dan group item. Tergantung kepada kebutuhan dari programnya ya, atau kondisi. Dan kemudian ada left justified dan right justified, artinya dimulai dari kiri ke kanan atau dimulai dari kanan ke kiri ya untuk fieldnya ya. Jadi kalau merapikan angka biasanya dari kanan ke kiri ya. Jadi 023 itu ditulis right justified seperti itu, atau 000023. Tapi kalau teks itu biasanya dari kiri ke kanan ya. Misalnya Amir, dan di situ langsung dia spasi sampai akhir dari picture-nya. Begitu juga dengan angka, walaupun dia angka, tapi kalau dia picture-nya adalah X, maka dia adalah left justified. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, untuk melakukan hal yang tidak default, kita bisa menuliskan seperti ini. Dalam contoh langsung saja ke D4 di paling bawah, itu picture X12 ya, dia adalah picture-nya adalah X bukan 9.
tapi dia justified right. Jadi di sini kita mengharapkan bahwa dia akan dipepet ke kanan untuk seperti angka aja. Jadi spasi itu di depan, kemudian dipepet ke kanan teksnya ataupun karakternya, sehingga dia menjadi right justified ya, justified right. Kita bisa coba ya di sini, nanti ini adalah PR-nya. D1 value-nya adalah 1, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian X-nya 6. Kalau kita move D1 ke D2, D2 adalah 8, dia bisa menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa masalah. Tapi D3 picture-nya adalah X4, dia lebih sedikit dari D1, sehingga kalau kita move D1 ke D3, maka D3 berisi hanya 1, 2, 3, 4. Sedangkan 5, 6-nya hilang ya, tidak ada. Begitu juga dengan move D1 ke D4, dia akan mulai dari 6 ke 12, berarti dia 6 karakter pertama adalah spasi, kemudian sisanya 6 karakter berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditulis gitu ya. Oke. Kemudian kita memindahkan numeric data. Kalau tadi adalah string, yang kita pindahkan sekarang adalah numeric. N1 picture 999 face 99, value-nya adalah 1, 2, 3, 4.56. Kemudian dia move N1 ke N2. Berapa nilai N2 sekarang? Nah, ini Anda harus cari sendiri melalui program ya. Kemudian N3 adalah picture N99 face 99. Move N1 to N3. Kita hitung lagi berapa N3 yang kita display. Yang terakhir adalah N1 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita pindahkan ke N4 9999 face 999. Kita lihat hasilnya di N4. Terakhir kita memindahkan numeric data dari Z1 dengan picture 999 face 99, value-nya adalah 1, 2, 3, 4.56. Kita pindahkan ke Z2 yang berupa picture ZZZ.99 dan Z3 picture ZZ.9. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian Z1 kita ulangi lagi, tapi kita pindahkan ke Z4 yang mempunyai picture ZZZZZ.999. Apa hasil di Z4? Mari kita hitung bersama.